Tahukah kamu? Selama ribuan tahun, kisah Nabi Nuh dan kapalnya telah menjadi legenda yang melintasi zaman dan budaya. Namun, di balik kisah yang sering diajarkan di berbagai kitab suci, tersimpan banyak misteri yang jarang diketahui publik. Dari ukuran kapalnya yang sangat tidak biasa, lokasi yang hingga kini masih jadi perdebatan, hingga petunjuk tersembunyi dalam naskah kuno dan penemuan arkeologi kontroversial. Apakah bahtera Nabi Nuh benar-benar ada? Dan jika ada, di mana ia sekarang? Fakta-fakta berikut mungkin akan mengubah pandangan Anda tentang cerita ini selamanya. 1. Pengenalan singkat kisah Nabi Nuh. Cerita tentang Nabi Nuh dapat ditemukan dalam kitab suci tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Menurut kisah tersebut, Nuh adalah seorang nabi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah kapal raksasa sebelum datangnya banjir besar yang akan memusnahkan umat manusia yang telah durhaka. Nuh kemudian membawa keluarganya dan berbagai jenis hewan ke dalam kapal tersebut agar mereka selamat dari bencana. Namun, walaupun garis besar kisah ini telah dikenal luas, banyak detail dari cerita ini yang jarang dibahas atau bahkan dilupakan oleh waktu. Dan disinilah misteri itu bermula. 2. Ukuran bahtera, fakta atau fiksi. Dalam kitab Kejadian 6:15 disebutkan bahwa ukuran kapal Nabi Nuh adalah 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Jika dikonversi ke ukuran modern, panjangnya kira-kira 137 meter, lebarnya sekitar 23 meter, dan tingginya hampir 14 meter. Ini setara dengan kapal kargo modern. Namun pertanyaannya adalah, apakah benar manusia di zaman itu bisa membangun kapal sebesar itu? Dan bagaimana mungkin kapal kayu sebesar itu tetap kokoh di tengah banjir global tanpa teknologi paku baja atau mesin? Beberapa peneliti skeptis, sementara lainnya menunjukkan bahwa desain kapal tersebut sangat stabil, mirip dengan bentuk peta atau kotak yang cocok untuk bertahan dalam ombak besar, bukan untuk berlayar, tetapi bertahan. Desain ini menunjukkan kecanggihan yang luar biasa pada masa kuno. 3. Material kapal, kayu gopher yang hilang dari sejarah Al-Quran, tidak menyebutkan secara spesifik jenis kayu yang digunakan. Namun dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa kapal terbuat dari kayu gopher. Masalahnya, hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti jenis pohon apa yang dimaksud dengan gopher. Tidak ada catatan botanik yang jelas tentang kayu ini dan tidak ditemukan dalam bahasa Ibrani kuno selain dalam kisah ini. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa kayu ini mungkin adalah jenis pohon resin yang telah punah atau berubah nama. Apakah mungkin kayu ini berasal dari spesies pohon langka dengan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa? Atau mungkin ini hanyalah istilah simbolik untuk kayu yang telah diberi perlakuan khusus? 4. Lokasi pendaratan, Gunung Ararat atau tempat lain? Tradisi Kristen dan Yahudi percaya bahwa kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Ararat di wilayah Turki Timur. Namun dalam Al-Quran disebutkan bahwa kapal itu berlabuh di Al-Jude yang diperkirakan berada di pegunungan Tenggara Turki atau Irak Utara. Pada tahun 1959, sebuah foto udara oleh Angkatan Udara Turki menunjukkan formasi tanah berbentuk kapal di wilayah Dogubayazid dekat Gunung Ararat. Pada tahun 1980-an, Ron Wheaton, seorang peneliti independen, mengklaim bahwa formasi itu adalah bahtera Nuh yang telah membatu dan terkubur di bawah tanah. Penemuan ini sangat kontroversial dan ditolak oleh banyak ilmuwan arkeologi, tetapi masih terus memicu minat publik. 5. Teknologi kuno yang tersembunyi. Jika benar kapal ini dibangun ribuan tahun lalu, dari mana Nabi Nuh mendapatkan ilmu dan keterampilan untuk membangunnya? Beberapa peneliti teori kuno menganggap bahwa Nabi Nuh mendapatkan bantuan ilahi atau mungkin mewarisi pengetahuan dari peradaban sebelumnya yang lebih maju secara teknologi yang hilang akibat bencana besar. Teori ini juga dikaitkan dengan peninggalan-peninggalan misterius di dunia seperti piramida Giza, Stonehenge, dan struktur bawah laut di Jepang. Apakah mungkin manusia prasejarah lebih cerdas dari yang kita kira? 6. Arkeologi yang dihilangkan. Beberapa peneliti independen mengklaim bahwa mereka menemukan artefak aneh di lokasi-lokasi sekitar Ararat, mulai dari balok kayu tua di Gua Es, hingga logam-logam berkarat yang tidak biasa di ketinggian 4.000 meter. Bahkan ada laporan tentang paku logam yang tertanam dalam kayu kuno yang menurut pengujian berusia ribuan tahun. Anehnya,
sebagian besar dari penemuan ini tidak pernah masuk ke jurnal ilmiah mainstream. Banyak yang menduga ada penolakan sistemik terhadap penemuan yang bisa mengganggu teori evolusi atau sejarah peradaban manusia modern. 7. Misteri simbol dan kode rahasia dalam beberapa teks kuno, baik dari Mesopotamia maupun sumber-sumber agama. Disebutkan bahwa kapal Nabi Nuh memiliki simbol-simbol aneh di dalamnya. Ada pula yang menyebutkan bahwa Nuh menyimpan tulisan-tulisan rahasia tentang ilmu pengetahuan, astronomi, bahkan ramalan masa depan di dalam bahtera tersebut. Beberapa teori mengklaim bahwa kapal ini bukan hanya sarana penyelamatan fisik, tetapi juga gudang pengetahuan dari zaman antik. Jika kapal itu pernah ditemukan dan dibuka, mungkin yang tersimpan di dalamnya bukan hanya tulang belulang hewan, tetapi juga warisan intelektual umat manusia. 8. Apakah banjir besar benar-benar terjadi? Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa pada akhir zaman es terakhir, sekitar 11.000 tahun yang lalu, terjadi pencairan es besar-besaran yang menyebabkan kenaikan permukaan laut secara global. Peristiwa ini menyebabkan tenggelamnya wilayah-wilayah dataran rendah dan membentuk lautan seperti Laut Hitam. Tahun-tahun 1997, para ilmuwan dari Columbia University mengungkapkan bahwa sekitar 7.500 tahun lalu, Laut Hitam pernah menjadi danau air tawar, namun kemudian dibanjiri secara dramatis oleh air asin dari Laut Mediterania. Ini bisa jadi merupakan memori kolektif manusia kuno yang diwariskan sebagai banjir besar dalam berbagai budaya. 9. Kisah global yang serupa menariknya, kisah tentang banjir besar tidak hanya muncul di Timur Tengah, di hampir setiap budaya dunia mulai dari suku Indian di Amerika, cerita dalam kitab Hindu kisah Manu, hingga legenda Cina kuno ada kisah serupa tentang seorang tokoh yang selamat dari banjir dengan kapal atau rakit. Hal ini menunjukkan bahwa kisah banjir besar bukan hanya mitos lokal, tetapi mungkin berasal dari peristiwa nyata yang dialami secara luas oleh umat manusia. 10. Bahtera sebagai simbol spiritual selain sebagai kapal visit, banyak teolog dan mistikus memandang kapal Nabi Nuh sebagai simbol spiritual. Ia dianggap lambang dari penyelamatan, pengasingan dari dunia yang korup, dan perlindungan dari kehancuran moral. Beberapa kelompok sufi menafsirkan kapal ini sebagai perjalanan batin manusia menuju keselamatan dan setiap hewan yang dibawa mewakili sifat atau nafsu yang harus dikendalikan. Kapal menjadi medan ujian, apakah manusia dapat bertahan dalam badai zaman dengan tetap memegang keimanan? 11. Peta kuno yang menggambarkan jejak bahtera. Salah satu bukti yang menarik perhatian para peneliti independen adalah keberadaan peta kuno yang menunjukkan lokasi-lokasi misterius jauh sebelum ditemukan oleh teknologi modern. Salah satu peta paling terkenal adalah peta Piri Reis yang dibuat oleh seorang laksamana Ottoman pada tahun 1513. Peta ini menggambarkan garis pantai Amerika Selatan secara mengejutkan akurat dan yang lebih mencengangkan menunjukkan daratan Antartika sebelum ditutupi es. Meski peta ini tidak secara langsung menggambarkan kapal Nabi Nuh, beberapa peneliti percaya bahwa peta-peta semacam ini diwarisi dari sumber-sumber kuno yang lebih tua. Jika begitu, mungkinkah para pelaut kuno memiliki akses pada informasi geografis, termasuk lokasi kapal Nabi Nuh, yang kini telah terlupakan? Apakah mungkin bahtera itu pernah dipetakan? Atau tersembunyi dalam kode-kode kartografi kuno yang belum bisa kita baca sepenuhnya? 12. Tulisan-tulisan kuno tentang banjir besar. Salah satu catatan tertua tentang banjir besar datang dari Epos Gilgamesh, sebuah kisah dari Sumeria, yang ditulis ribuan tahun sebelum masa Alkitab. Dalam epos ini, disebutkan tokoh bernama Utnapishtim yang diberi peringatan oleh dewa untuk membuat kapal besar dan menyelamatkan keluarganya serta hewan-hewan dari banjir besar yang akan menimpa bumi. Deskripsi kapal dalam epos tersebut sangat mirip dengan kisah Nabi Nuh. Ukurannya bahkan dicantumkan dengan detail. Hal ini membingungkan banyak sejarawan. Apakah kisah Nuh terinspirasi dari Gilgamesh? Atau justru semua cerita itu berakar dari satu peristiwa nyata yang sama namun dituturkan dalam berbagai bentuk oleh berbagai peradaban? Lebih menarik lagi, dalam teks Babilonia yang ditemukan di perpustakaan kuno Nineveh, terdapat kisah pembuatan kapal dengan instruksi bitumen aspal untuk kedap air, sama seperti yang dijelaskan dalam kitab Kejadian. Ini menunjukkan bahwa teknik pembuatan kapal tersebut bukan hanya alegori spiritual, tapi berdasarkan teknologi nyata pada masanya. 13.
Artefak misterius yang dikaitkan dengan kapal Nuh. Beberapa laporan yang mencuat di abad ke-20 menyebutkan adanya benda-benda aneh yang ditemukan di sekitar kawasan Gunung Ararat dan Al-Judi. Salah satunya adalah balok kayu tua yang ditemukan di dalam gua es pada ketinggian ekstrem, yang jika benar-benar merupakan bagian dari kapal kayu, mustahil bisa naik setinggi itu tanpa bantuan bencana besar seperti banjir global. Sisa-sisa logam aneh, seperti paku dan pengait besi yang terbenam dalam lapisan kayu tua. Jika kisah Nuh terjadi lebih dari 4.000 tahun lalu, bagaimana mungkin ada teknologi logam dalam proses konstruksi? Bukankah zaman besi dimulai jauh setelah itu? Batu-batu jangkar raksasa dengan lubang di atasnya yang ditemukan di Turki Timur. Batu ini dianggap sebagai alat pemberat kapal kuno. Ron Wyatt dan timnya percaya batu tersebut merupakan jangkar kapal Nuh yang terombang-ambing di tengah banjir. Meski banyak dari penemuan ini ditolak oleh akademisi arus utama karena dianggap tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, tetap saja banyak peneliti amatir yang percaya bahwa penolakan ini bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena ketidaksiapan dunia untuk menerima kenyataan sejarah yang dapat mengubah paradigma besar tentang masa lalu manusia. 14. Mengapa banyak ilmuwan menolak penemuan Bahtera? Satu hal yang sering menjadi pertanyaan adalah, jika begitu banyak petunjuk dan penemuan yang mengarah ke kapal Nabi Nuh, mengapa dunia akademis menolaknya? Ada beberapa kemungkinan konflik dengan teori evolusi dan sejarah konvensional. Jika banjir global pernah terjadi dan seluruh umat manusia dimusnahkan kecuali satu keluarga, maka hal ini akan bertentangan dengan teori evolusi gradual manusia dan catatan peradaban yang kita kenal sekarang. Kekuatan politik dan ideologi. Banyak institusi ilmiah berada di bawah kendali negara atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan untuk menjaga narasi sejarah sesuai dengan paradigma modern. Kurangnya bukti yang bisa diuji secara ilmiah. Banyak penemuan terkait Bahtera Nuh tidak dilakukan oleh tim ilmiah resmi, melainkan oleh peneliti amatir, spiritualis, atau kelompok keagamaan. Hal ini menyebabkan hasilnya dianggap bias dan kurang kredibel, namun tetap saja, tidak semua ilmuwan menutup mata. Ada sekelompok kecil peneliti yang secara diam-diam terus menggali dan mencari bukti, meskipun harus menghadapi tekanan besar. 15. Bukti geologis tentang banjir global. Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak bukti geologis yang menunjukkan bahwa bumi memang pernah mengalami banjir besar yang ekstrem. Contohnya, lembah sungai Mississippi yang menunjukkan bekas aliran air besar dari pelelehan gletser. Delta sungai Nil dan Tigris-Eufrat yang memiliki endapan lumpur raksasa yang tak bisa dijelaskan hanya oleh aliran sungai biasa. Laut Hitam yang pernah menjadi danau air tawar sebelum tertembus Laut Mediterranean menciptakan gelombang air besar dalam waktu singkat. Bekas-bekas garis air di pegunungan tinggi yang menunjukkan bahwa air pernah mencapai titik-titik yang tak terjangkau oleh banjir biasa. Fakta-fakta ini membuka kemungkinan bahwa banjir besar bukan hanya simbolik atau lokal, melainkan benar-benar terjadi dalam skala global atau setidaknya lintas benua. 16. Simbolisme Bahtera dalam budaya modern. Menariknya, konsep Bahtera penyelamat tak hanya berhenti di agama. Ia muncul kembali dalam berbagai bentuk di budaya populer dan spiritualitas modern. Contohnya, dalam film dan literatur sci-fi, Ark sering digambarkan sebagai kapal luar angkasa yang menyelamatkan umat manusia dari kiamat. Dalam gerakan survivalis modern, banyak orang membangun bunker atau kendaraan berat yang disebut Ark pribadi untuk menghadapi bencana global. Dalam psikologi, Bahtera Nuh dijadikan simbol dari kekuatan spiritual yang menjaga individu dari kehancuran moral atau mental akibat dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa kisah ini tidak lekang oleh waktu, karena mewakili sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita banjir. Ia adalah arketipe universal tentang harapan, perlindungan, dan awal yang baru. 17. Apakah kapal itu masih ada? Pertanyaan terbesar tentu adalah, apakah kapal Nabi Nuh masih ada sampai sekarang? Jika ya, mengapa tidak ditemukan dengan jelas? Jawabannya bisa jadi kompleks. Kapal itu mungkin terkubur di bawah lapisan tanah dan salju selama ribuan tahun, dan hanya bisa ditemukan dengan eksplorasi serius, bukan pencarian amatir. Bisa jadi kapal itu telah hancur dan menyatu dengan alam dan hanya serpihan atau jejaknya yang masih tersisa. Atau ini yang paling menarik, bisa jadi ada pihak tertentu yang menemukan, tapi menyembunyikannya karena dampaknya terhadap agama, sains, dan kekuasaan bisa sangat besar.
Namun satu hal yang pasti, semakin banyak teknologi modern seperti pencitraan satelit, radar penembus tanah, dan drone eksplorasi, semakin dekat kita untuk mengetahui kebenaran di balik misteri ini. Apapun kebenaran di balik kapal Nabi Nuh, apakah ia benar-benar pernah mengapung di tengah banjir besar, atau hanya hidup dalam memori kolektif umat manusia? Satu hal yang jelas, kisah ini telah menginspirasi, memperingatkan, dan mengajarkan kita selama ribuan tahun. Kapal itu mungkin adalah lambang dari perlindungan ilahi, atau mungkin bukti sejarah yang tersembunyi. Tapi yang paling penting, ia mengingatkan kita bahwa kehidupan di bumi ini rapuh, dan bahwa satu keputusan, satu keberanian, dan satu keyakinan bisa menyelamatkan peradaban. Jika kamu ingin terus mengikuti cerita-cerita sejarah penuh misteri seperti ini, pastikan kamu mengikuti kanal ini dan aktifkan lonceng notifikasi, karena dunia ini jauh lebih aneh, lebih tua, dan lebih ajaib dari yang pernah kita bayangkan.